Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mencari literatur untuk mendukung penelitian kita. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, kenapa kita harus mencari literatur. Yang pertama, literatur itu kita cari untuk mengetahui apa sih yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu tentang topik yang akan kita kaji. Nah, itu kira-kira yang pertama. Kemudian selanjutnya kita ingin tahu kira-kira apa yang belum pernah diteliti atau jarang diteliti, sehingga itu kita kaji dalam penelitian kita saat ini. Nah, kemudian bagaimana nih caranya kita mencari literatur yang banyak itu? Jangan sampai juga kita menjadi tenggelam dalam literatur karena terlalu banyak literatur yang kita baca. Nah, caranya ada dua hal sih yang paling bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mencari di mana. Yang kedua, bagaimana caranya kita mencari sehingga kita mendapatkan literatur yang benar-benar bisa kita gunakan untuk menjadi dasar penelitian kita. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama, kita mau cari literatur di mana nih? Nah, kita bisa mencari literatur dari General Search Engine nih. Yang pertama lagi. General Search Engine itu di mana? General Search Engine itu kita bisa cari misalnya di Google Scholar. Teman-teman di sana bisa mengetikkan kata kunci sesuai dengan topik yang ingin dikaji. Atau bisa masuk ke laman database seperti Scopus, Web of Science, atau di ProQuest. Nah, selanjutnya, bagaimana nih caranya kita mencari artikel yang akhirnya bisa kita gunakan? Nah, untuk cara kedua ini tadi sudah saya kasih hints. Ketika kita membuka search engine, kita bisa memasukkan kata kunci dari variabel atau konsep kunci yang akan kita kaji dalam penelitian kita. Baik, untuk contohnya nih, misalkan saya mau melakukan penelitian tentang coffee tourism atau wisata kopi gitu ya. Saya ingin mencari tahu apa sih sebenarnya yang sudah pernah dikaji orang tentang wisata kopi. Nah, kebetulan penelitian saya ingin mengetahui juga nih, di mana sih sebenarnya perbedaan antara wisata kopi dengan konsumsi kopi. Apa yang sudah pernah diteliti orang tentang konsumsi kopi dan juga tentang wisata kopi? Apakah keduanya berkaitan? Nah, kemudian di sini jika teman-teman melihat tabel berikut ini adalah salah satu contoh yang saya gunakan untuk mencari literatur terkait tentang wisata kopi dan wisata konsumsi. Dalam tabel ini ada beberapa hal yang ingin saya cari. Variasi pertama yang ingin saya cari adalah apa itu coffee consumption dan bagaimana dia dikaji dalam penelitian coffee tourism. Nah, di sini saya menggunakan keywords-nya adalah coffee consumption dan coffee tourism. Dan ini dalam tabel terlihat dalam huruf besar ya. Huruf besar ini adalah boolean code. Jadi kita bisa menggunakan boolean code untuk misalnya mengetahui beberapa variabel yang ingin kita cari. Kalau N ini kita ingin mencari dua variabel misalnya. Kemudian boolean code itu ada or dan not. Kalau or itu atau, teman-teman nanti bisa lihat di variasi yang kedua. Ketika saya ingin tahu tentang variety of consumption and tourism terms in the study. Di sini saya ingin tahu kira-kira penelitiannya yang menggunakan kata kunci kopi dan kemudian konsumsi dan kemudian pengalaman dan kemudian wisata dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengetahui konsumsi itu kan padanan katanya yang ingin saya cari supaya terkait dengan pariwisata bisa dikaitkan dengan atau ya konsumsi atau pariwisata atau pengalaman dan lain sebagainya. Yang semuanya itu menggambarkan tentang pengalaman. Nah, kalau teman-teman lihat di kolom berikutnya, di situ ada kolom tentang Scopus, Web of Science, dan kemudian ada ProQuest. Dan di situ ada angka-angka. Dan angka-angka itu menunjukkan jumlah artikel yang saya dapatkan dari database yang ada. Baik, untuk contohnya kita bisa lihat di tabel berikut ini.
Kali ini tabel ini menunjukkan saya mau melakukan penelitian tentang apa sih keterkaitan antara wisata kopi dengan konsumsi kopi. Karena saya ingin nantinya hasil dari penelitian yang saya lakukan adalah saya bisa memposisikan research gap-nya ya, peluang riset untuk kedepannya tuh kira-kira seperti apa. Dengan cara saya ingin tahu dulu nih, kira-kira orang lain ketika meneliti tentang konsumsi kopi dan wisata kopi itu tentang apa aja. Dan apa kira-kira yang masih kurang untuk dikaji dan diteliti, itulah yang akan menjadi keunikan yang saya ambil untuk penelitian saya. Dalam penelitian ini ada 3 hal yang ingin dicari, yaitu tentang misalnya bagaimana sih posisi konsumsi kopi dalam misalnya wisata kopi. Penelitian-penelitian terkait itu apa saja. Di sini saya menggunakan kata kunci untuk mencari di Scopus Web of Science dan ProQuest, misalnya coffee consumption and coffee tourism. Kalau di sini kita lihat ada 2 artikel yang bisa kita ambil dari Scopus, ada 1 yang tertulis di Web of Science, ada 16 yang ada di dalam ProQuest. Kemudian berikutnya saya juga tidak hanya menggunakan kata sambung N gitu ya. Artinya kalau N itu kita memilih artikel yang di dalam artikel tuh ada 2 kata kunci, yaitu coffee consumption dan coffee tourism. Tapi kita juga bisa menggunakan notasi OR atau boolean code yang namanya OR. Jadi misalnya saya ingin tahu yang kedua, variasi tentang konsumsi dan pariwisata yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Di sini saya menggunakan misalnya kata kuncinya kopi dan ini nih kalau kita lihat di sini saya berikan dalam kurung consumption or tourism or experience or travel or hospitality. Artinya saya ingin mencari nih, kira-kira kalau ada penelitian terkait konsumsi kopi itu apa saja. Tapi dalam hal ini konsumsi ini bisa juga kita artikan bahwa orang tidak hanya mengkonsumsi kopi sebagai komoditas ya, tapi konsumsi yang terkait pariwisata, konsumsi pengalaman, konsumsi dia perjalanan untuk kopi, dan juga hospitality, yang konsumsi terkait hospitality tentang kopi. Dari sini kita lihat bahwa saya menemukan di Scopus ada 85 artikel literatur, kemudian di Web of Science ada 107, dan kemudian di ProQuest ada 115. Nah, dari artikel ini kemudian apa yang kita lakukan nih setelah kita cari nih artikelnya? Yang kita lakukan pertama, kita bisa lihat dulu abstraknya. Kalau misalnya kita baca abstraknya dan di sana memang ternyata artikel tersebut sesuai dengan apa yang kita cari, maka kita bisa mendownload artikelnya untuk kita baca dan kita jadikan referensi, begitu ya. Nah, downloadnya di mana? Teman-teman bisa masuk ke perpustakaan teman-teman atau yang ada di universitas ya, biasanya diberikan kalau di UPI di Library UPI, di perpustakaan UPI atau di perpustakaan nasional. Di sana teman-teman bisa mendownload artikel tersebut. Lalu setelah di-download, kita baca dan tentunya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kita bisa membaca dengan cepat, membaca dengan baik, menarik kesimpulan, dan sehingga kita bisa compare and contrast tentang membandingkan dan mengkontestasikan penelitian yang ada terdahulu, sehingga kita bisa mencari apa sebenarnya yang belum pernah diteliti atau jarang diteliti, sehingga itu yang nantinya akan menjadi research gap kita, peluang riset kita untuk kita kembangkan menjadi penelitian yang akan kita kaji. Demikian mencari literatur. Terima kasih.